Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trunajaya Bontang. Universitas Trunajaya adalah perguruan tinggi swasta di Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia yang berdiri pada tahun 1990. Universitas Trunajaya berlokasi di Jalan Taekwondo nomor 55, RT 9, Bontang Utara, Api-Api, Kota Bontang. Universitas Trunajaya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Di Universitas Trunajaya juga sudah dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Kampus Trunajaya memiliki kantin outdoor dan beberapa kelas untuk beberapa fakultas, serta sekretariat masing-masing fakultas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Dr. Risna Nona, SE, MSI. Saya Lutfi Nur Aisyah-Ningrum yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, yaitu ada Herdina Nurhaliza, Heru Aprilian Safras, Husni Anur, Ica Ferlianda, Jazila Turiska, Larasri Hartati, Mardia, dan saya sendiri Lutfi Nur Aisyah-Ningrum. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro secara keseluruhan dan teori perilaku konsumen dan utility. Oke, langsung saja, ini dia video presentasi dari kelompok 3. Suatu ilmu ekonomi yang menganalisis melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahasa lain dari ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kualitas faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Mengutip dari buku Principles of Microeconomics 2008 karya N. Gregory Mankiw, ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, yaitu bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi dalam pasar. Ruang lingkup ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama adalah adanya interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Ruang lingkup ekonomi mikro yang kedua adalah perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal, sementara pembeli menginginkan kepuasan optimal, baik dari segi kualitas dan harga produk. Menganalisis perilaku penjual dan pembeli harus melakukan asumsi dan perlu diperhatikan, yaitu adanya aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara rasional dan terbuka. Interaksi pasar faktor produksi. Dari sisi sang penjual yang memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan, membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara dari konsumen atau pembeli membutuhkan faktor produksi yang dilakukan dengan cara membeli suatu produk dari sang penjual. Ruang lingkup ekonomi mikro yang keempat adalah teori nilai guna. Nilai guna pada ekonomi mikro merupakan cara mempelajari bagaimana suatu barang dapat menghasilkan
Adanya teori struktur pasar dalam ruang lingkup ekonomi mikro menjadi cara untuk menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik, atau jenis produk. Aspek kemudahan perusahaan atau produsen untuk keluar dan masuk dari suatu pasar juga diperlukan di sini. Struktur pasar biasanya dinyatakan sebagai struktur pasar yang non-kompetitif. Etika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengaruhi jumlah barang dan harga di pasar tersebut. Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengaruhi jumlah barang yang beredar atau harga barang yang ada di pasar, maka struktur pasarnya dinyatakan sebagai struktur pasar yang kompetitif. Ruang lingkup ekonomi secara keseluruhan yang keenam, elastisitas harga. Elastisitas harga juga penting dilakukan pada ekonomi mikro. Elastisitas harga berguna untuk mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah permintaan. Ruang lingkup ekonomi secara keseluruhan yang ketujuh yaitu industri. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Nantinya teori ini mampu menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dan pengambilan keputusan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi secara keseluruhan yang kedelapan, pasar input. Terakhir yakni pasar input yang terdapat pada ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, pasar input mempelajari bagaimana produsen memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Teori perilaku konsumen dan utility. 1. Teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapat yang diperolehnya. Terdapat dua pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan kardinal atau marginal utility. Yang kedua adalah pendekatan ordinal atau analisis kurva difference. Utilitas atau utility adalah menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh oleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang atau jasa yang disampaikan oleh Sukirno tahun 2005. Kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas. Teori perilaku konsumen dan utility. Yang ketiga, pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku. Yang pertama, manfaat kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan. Yang kedua, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah utility-nya atau nilai gunanya. Yang ketiga, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Yang keempat, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Teori perilaku konsumen dan utility. Utilitas marginal atau marginal utility menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dan suatu komoditas. Berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Sukirno 2005. Total utility merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Teori perilaku konsumen, Law of Diminishing Utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Marginal utility money constant dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gaussian 1 atau Law of Diminishing Utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan nol atau negatif. Kurva nilai guna total bermula dari titik nol yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun.
Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8, yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Syarat pemaksimuman utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya.